Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang kesetimbangan kimia. Kita akan tahu bagaimana cara menghitung Kc dan bagaimana cara menghitung Kp. Baik, kita awali dengan pengertian dari kesetimbangan kimia. Apa itu kesetimbangan kimia? Kesetimbangan kimia adalah suatu keadaan di mana kecepatan dapat berlangsung dari kiri ke kanan dan dari kanan ke kiri, di mana kecepatan ke kanan sama dengan ke kiri pada suhu tertentu. Nah, lambang yang digunakan pada kesetimbangan itu bisa ya anak panah ke kanan dan ke kiri. Nah, seperti ini. Misalnya ada persamaan A plus B, ini anak panahnya ke kanan ke kiri, menjadi C plus D. A dan B itu reaktan, C dan D adalah produk. Nah, pada keadaan seimbang terjadi jika V1 itu sama dengan V2 atau laju ke kanan sama dengan laju ke kiri. Nah, jika kita lihat grafiknya, konsentrasi lawan waktu, nah saat belum direaksikan, jadi C dan D masih 0, nah ya. Ini reaktan, ini produk. Seiring dengan jalannya waktu terjadi titik kesetimbangan, ya. Jadi titik kesetimbangan ini laju ke kanan sama dengan laju ke kiri, atau kecepatan maju sama dengan kecepatan balik. Nah, suatu reaksi disebut seimbang jika memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, secara makroskopis, zat-zat yang ada dalam reaksi tidak mengalami perubahan konsentrasi. Jadi reaktan dan produknya sudah tidak terjadi perubahan konsentrasi lagi. Yang kedua, reaksi maju dan balik tetap berlangsung dalam skala mikro, jadi dalam skala kecil. Yang ketiga, laju maju, yaitu laju pembentukan produk, sama dengan laju balik, laju pembentukan reaktan. Nah, ciri yang keempat ditandai dengan suatu tetapan kesetimbangan atau K yang memiliki harga tetap pada suhu tetap. Nah, jenis-jenis kesetimbangan kimia ada dua. Yang pertama, kesetimbangan homogen, yaitu terdiri dari hanya satu fasa saja. Contohnya misalnya 2SO2 gas ditambah O2 gas itu menjadi 2SO3 gas. Nah, ini fasenya sama, satu ya, gas, gas, gas. Nah, ini disebut kesetimbangan homogen. Yang kedua, kesetimbangan heterogen, itu memiliki lebih dari satu fasa. Contohnya AgNO3 Ag plus NaCl Ag menjadi AgClS dan NaNO3 Ag. Nah, di sini ada dua fasa, yaitu Ag dan S. Maka ini termasuk kesetimbangan heterogen. Ya, kesetimbangan heterogen. Lanjut. Nah, bagaimana menentukan tetapan kesetimbangan? Terlebih dahulu, apa itu tetapan kesetimbangan? Merupakan angka yang menunjukkan perbandingan secara kuantitatif antara produk dengan reaktan. Nah, tetapan kesetimbangan kimia dapat dinyatakan dalam Kc, Kp, dan Kx. Kc itu apa? Kc itu tetapan kesetimbangan yang dinyatakan dalam konsentrasi molar. Ya. Kemudian Kp itu tetapan kesetimbangan yang dinyatakan dalam tekanan. Sedangkan Kx itu tetapan kesetimbangan yang dinyatakan dalam fraksi mol. Nah, misalnya ada persamaan reaksi A, B, B, ini A kecil, B kecil ini sebagai koefisien menjadi C plus D, C kecil dan D adalah koefisiennya. Maka harga Kc, Kp, dan Kx adalah, nah di sini nilai koefisien ini diperlukan, tidak seperti saat laju reaksi. Nah, pada tetapan kesetimbangan, koefisien ini dipakai.
Maka nanti jika ada soal persamaan reaksi yang belum setara, terlebih dahulu harus disetarakan. Nah, dari persamaan ini nilai KC bagaimana? Ini ya, konsentrasi produk. Nah, ini tetapan konsentrasi produknya C dan D. C pangkat koefisiennya, D juga pangkat koefisiennya. Nah, kemudian A itu pangkat koefisiennya, B juga pangkat koefisiennya. Nah, bagaimana untuk tetapan kesetimbangan tekanan KP? Nah, ini PC pangkat koefisien, PD pangkat koefisien ya, produk bagi reaktan. Nah, ini P ini apa? P itu adalah tekanan parsial. Kalau PC berarti tekanan parsial C, D tekanan parsial D, dan seterusnya. Untuk Kx, tetapan kesetimbangan fraksi mol, ini fraksi mol produk dibagi fraksi mol reaktan, sama dipangkatkan dengan koefisiennya. Nah, kita bahas yang pertama, tetapan kesetimbangan konsentrasi. Nah, tetapan kesetimbangan berdasarkan konsentrasi zat. Jadi untuk Kc ini konsentrasi zat. Nah, ini hanya berlaku untuk zat-zat pada fasa gas dan larutan. Lalu dicatat ini ya, fase G dan Ak. Sedangkan zat untuk yang berfasa padat, S solid dan liquid, L, itu tidak disertakan dalam persamaan tetapan kesetimbangannya. Contohnya, misalnya ada reaksi ini ya, 2SO2 gas ditambah O2 gas menjadi 2SO3 gas. Nah, ini karena gas semua, ini dipakai semua. Jadi rumusnya Kc itu produknya SO3, jadi konsentrasi SO3 pangkat 2 karena koefisiennya 2 dibagi koefisien SO2 pangkatnya juga 2, sedangkan O2-nya itu 1. Nah, contoh yang kedua adalah AgNO3Ag plus NaClAg menjadi AgClS dan NaNO3Ag. Nah, untuk contoh yang kedua, Kc, kita lihat apakah di sini ada selain Ag dan gas. Kalau ada berarti tidak disertakan. Ternyata ada di sini AgCl, fasenya S solid, maka ini tidak dipakai. Maka rumus Kc-nya itu NaNO3 ini ya, karena koefisiennya 1 pangkat 1 dibagi reaksinya AgNO3 pangkat 1 kali konsentrasi NaCl pangkat 1. Lanjut, contoh bagaimana untuk mencari Kc nilainya ya. Contoh soal. Dalam ruang tertutup bervolume 1 liter dimasukkan 64 gram gas SO2 dan 32 gram gas O2. Setelah setimbang ternyata terdapat 0,4 mol gas SO3. Tentukan besar konstanta kesetimbangannya. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Ini perhatikan bahwa kita harus membuat persamaan reaksi, kemudian disetarakan, kemudian semuanya harus dalam bentuk mol. Nah, kalau dalam stoikiometri biasa itu mula-mula reaksi sisa. Nah, untuk kesetimbangan kimia itu ada MTS ya, mula-mula terurai setimbang. Karena ini terurai untuk setimbangan itu tidak bereaksi sempurna. Artinya pasti ada sisanya karena tidak bereaksi semua. Jadi antara produk dan reaktan pada saat setimbangan itu masih terdapat senyawanya. Nah, pertama kita harus mengkonversi ke dalam bentuk mol. Kalau diketahui gram, maka kita harus mencari MR-nya. Nah, MrSO2 ini berapa? S itu 32 ditambah 16 per 2, 32 tambah 32 ada 64. Maka mol SO2 itu rumusnya mol apa? Gram per mr, gramnya 64 dibagi 64, maka didapatkan 1 mol.
kita cari juga mol O2-nya. Mol O2-nya itu MR-nya, itu 16 kali 2, 32. Maka 32 dibagi 32 juga 1 mol. Maka kita tuliskan di sini 1 mol, mula-mula. Jadi yang hitam ini belum diketahui ya. Pada saat kita mengerjakan soal, yang hitam ini belum diketahui. Yang diketahui di sini di soal itu ada 0,4 mol SO3. Nah, ini kita tulis dulu. Di saat setimbang 0,4. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Nah, 0,4 kita naikkan ke bagian terurai 0,4. Nah, dengan perbandingan koefisien, ini ya 2 banding 1 banding 2. Jika 2 koefisien 2 itu 0,4, maka kalau koefisien 1 berapa? Ya pasti separuhnya. Nah, setengah dari 0,4 adalah 0,2. Nah, kalau 2 berapa? Ya sama, karena sama-sama koefisien 2, maka 0,4. Nah, saat setimbang, maka kita dikurangkan ya. Sebelah kiri itu dikurang. Maka 1 dikurang 0,4, 0,6. 1 kurang 0,2 itu 0,8. Nah, di sini ada 0,4 mol. Ini adalah saat setimbang. Ini yang kita pakai untuk mencari Kc. Nah, Kc itu konsentrasi, maka konsentrasi rumusnya adalah mol per volume. Nah, kita butuh volume. Ternyata di soal sudah diketahui volumenya 1 liter. Ya, nanti dilihat volumenya berapa. Kalau 2 ya ditulis nanti dibagi 2 dan seterusnya. Nah, rumus Kc kita tulis dulu. Kc adalah konsentrasi produknya SO3 dipangkatkan koefisiennya 2 dibagi konsentrasi reaktan SO2 pangkat 2 dan O2 pangkat 1. Nah, konsentrasi kita masukkan. Ini adalah mol saat setimbang. Molnya 0,4 dibagi 1 karena volumenya 1 kuadrat dibagi 0,6 bagi 1 kuadrat. Ini semuanya 1 ya, dengan volume 1 liter. 0,8 bagi 1 pangkat 1. Nah, kita hitung selanjutnya dalam kuadrat nih, 4 kuadrat 16 per 100 ya, karena 10 kuadrat. Nah, 1 kita abaikan, kemudian nih 36, 6 kuadrat 36 per 100. Ini pangkat 1 berarti tetap 8 per 10 ya. 100-nya kita coret. Nah, 10 jadi naik ya. 16 coret bagi 8 itu 2 ya. 2. Nah, berarti 20 per 36. Nah, akan didapatkan hasilnya 0,56. Jadi nilai Kc untuk persamaan ini dengan diketahui nilainya seperti ini, itu didapatkan 0,56. Lanjut, bagaimana mencari tetapan kesetimbangan tekanan atau Kp? Tetapan kesetimbangan berdasarkan tekanan parsial dan hanya berlaku untuk fase gas saja. Ini hanya berlaku untuk segas. Nah, rumusnya sama. Kalau ada persamaan reaksi seperti ini, Kp itu tekanan parsial SO3 di produk ya, pangkatkan koefisiennya kuadrat per tekanan parsial SO2 kuadrat kali tekanan parsial O2 kuadrat. Contoh soal. Sebanyak 6 mol gas amonia atau NH3 dipanaskan sampai terurai menjadi N2 dan H2. Jadi persamaannya ini ya, NH3 menjadi N2 dan H2. Kita setarakan. Ini ada 2, berarti sini 2. Ini 6, maka sini 3. Jadi perbandingannya 2, 1, 3. Lanjut. Pada saat kesetimbangan tercapai, ternyata tersisa 2 mol NH3. Nah, jika tekanan total campuran gas 10 atm, maka tentukanlah nilai Kp. Nah, sama, kita harus membuat persamaan mula-mula terurai setimbang, MTS ya. Nah, mula-mula yang hitam ini belum ada. Nah, kita cuma punya data 6 mol mula-mula dan saat setimbang ini 2 mol. Nah, dari
data setimbang ini kita bisa mencari nilai yang lain. Nah, setimbang 2 mol, maka yang terurai pasti ya 6 kurangi berapa ketemu 2. Ternyata 4 mol. Nah, setelah kita tahu data terurai ini 4 mol, untuk mencari yang lain kita gunakan persamaan reaksi dengan koefisiennya ini, perbandingan koefisien 2, 1, 3. Jika 2 bagian 4, maka 1 bagian berapa? 1 per 2 kali 4 sama dengan 2, atau setengahnya 4 ya, 2. Nah, kalau 3 bagaimana? Ya 3 per 2 kali 4 sama dengan 6 mol. Nah, setelah terurai ketemu, maka kita dapatkan hasil saat setimbang. Ya, ini karena di kanan tinggal turunkan saja. Yang N2 didapat 2 mol, yang H2 6 mol. Nah, bagaimana mencari Kp-nya? Pertama-tama kita harus mencari tekanan parsial dulu. Nah, rumus tekanan parsial apa? Nah, contohnya ini untuk NH3, tekanan parsial NH3, maka mol saat setimbang di NH3 dibagi mol total kali tekanan total. Nah, mol total di sini berapa? Jumlahkan saja semua mol yang di saat setimbang. 2 tambah 2 tambah 6. Hasilnya berapa? 10. Nah, tekanan total ini udah diketahui di soal ini 10 atm. Nah, maka kita cari untuk tekanan parsial NH3 sama dengan 2. Ya, saat setimbang ini 2 per tekanan totalnya 10 penjumlahan dari ini. Kemudian dikali 10. Nah, 10 ini adalah tekanan total ya. Bedanya 10 yang di bawah dengan ini adalah yang ini adalah tekanan total. Maka dihasilkan 10-nya coret 2 atm. Nah, untuk tekanan parsial H2 berapa? H2, oh yang ini ya, H2 itu 6 ya. 6 per 10 dikali 10. Nah, tekanan totalnya 10, maka dihasilkan 6 atm. Untuk N2, ini ya, N2 2 per 10, karena ini mol setimbangnya 2 per mol totalnya 10 kali 10, dihasilkan 2 atm. Maka kita bisa mencari Kp sama dengan Pn2 atau tekanan parsial N2 yang produk ya, pangkat 1 kali tekanan parsial H2 pangkat 3 dibagi tekanan parsial NH3 pangkat 2. Maka sama dengan ini substitusikan 2 kali 6 pangkat 3 per 2 kuadrat. Maka akan dihasilkan 216 per 2. Ya, sama dengan 108. Maka nilai Kp sudah ketemu, hasilnya 108. Lanjut untuk hubungan Kc dan Kp. Nah, hubungan antara Kc dan Kp dapat dirumuskan sebagai berikut. Kp sama dengan Kc kali ya RT, ini dalam kurung RT pangkat delta N. Nah, Kp ini tetapan setimbangan tekanan, Kc tetapan setimbangan konsentrasi. Nah, nilai R itu apa? R tetapan gas umum. Nilainya 0,082 atm Kelvin mol. Nah, untuk T itu suhu itu dalam Kelvin, tokai. Kemudian delta N apa? Delta N itu selisih koefisien gas. Karena kita hanya untuk fase gas aja, itu produk dengan reaktan. Jadi kurangkan total koefisien produk dikurangi total koefisien reaktan. Nah, contoh soalnya misalnya diketahui suatu kesetimbangan memiliki suhu 27 derajat Celcius dan memiliki nilai Kc 0,4. Dengan persamaan 2A fasenya gas menjadi 2B gas plus C gas. Tentukanlah nilai tetapan kesetimbangan tekanannya. Berarti kita disuruh mencari Kp. Nah, kita cari dari persamaan ini, cari dulu delta N-nya. Delta N sama dengan total koefisien produk. Ini 2 tambah 1, 3. Dikurangi total koefisien reaktan, 2 ya. Berarti 3 kurangi 2, 1.
Jadi delta N-nya adalah 1. Maka kita masukkan ke rumus bahwa KP sama dengan KC kali delta RT pangkat delta N. Maka KC-nya 0,4 kali R-nya 0,082 kali 300. 300 dari mana? 300 adalah konversi dari suhu Celcius menjadi Kelvin. Jadi untuk 27 Celcius itu berapa Kelvin? 273 ditambah 27 dihasilkan 300 Kelvin. Maka nilainya 0,4 kali 24,6. Maka dihasilkan nilai KP-nya adalah 9,84. Baik, saya akhiri cukup sekian. Bila tahu walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.